dari kelompok 3 akan membahas apa itu bullying? Ada yang tahu nggak sih apa itu bullying? Hai guys, nama aku Ayu Pujiarti. Hai guys, perkenalkan nama saya Lalu Andrian Ashari. Halo, nama saya Nur Parasakila. Hai guys, saya Asya, saya Putri, dan kami kembar beda rahim. Hai, nama saya Nisa Budi Lestari. Oke, tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membahas tentang bullying. Nah, kalian nggak asing kan yang namanya, kalian nggak asing yang apa namanya? Dengan kata bully. Itu mah dua kepala kayak bully itu. Nah, tuh jadinya Kayak kita sering lihat banget ya. Di sekeliling kita kan kita sering tuh lihat contoh-contoh kayak gimana bully, kayak bukan masalah fisik tapi secara materi juga. Bener. Jadinya di Indonesia tuh minim yang namanya adab juga, peningkatan karakternya rendah. Bukan soal masalah pendidikan. Kayak apa ya? Kayak sistem keekonomian keluarga juga ya, kayak pertemanan juga. Di dalam pertemanan, lingkupan pertemanan pasti ada yang namanya toksik. Kenapa kita yang namanya di lingkungan pertemanan itu harus jaga-jaga juga ya karena apa namanya? Lingkungan itu mempengaruhi ya diri kita. jadi pernah kalian dengar kan kata-kata pandai-pandai memilih teman? Kan karena faktor lingkungan juga, karena faktor sinetron. Karena kan iya emang kan dampak sinetron itu loh kayak besar banget buat anak-anak, apalagi sekarang kan di era digital itu banyak sinetron yang mempertontonkan ke tindakan kekerasan antara sesama manusia, kayak tuh kayak contoh-contoh ada sekolahan tuh. Ya makanya kita itu anak-anak harus tuh bisa memilih. iya, sebagai juga butuh peran manusia, apa namanya itu orang tua juga buat tahu mana tontonan yang baik buat anak-anaknya, mana yang enggak. Bukannya membatasi tapi demi kebaikan mereka ya. Mereka juga. Bener juga sih. Jadi mungkin kalian di sini bisa mendeskripsikan atau ngasih penjelasan satu persatu yang kalian tahu apa sih bullying itu. Bullying itu kayak membuli fisik orang atau nanti keluarganya, misalkan kita wajah kita tidak sesuai, ya banyak. Jadi kita ngerasa insecure gitu. Kalau menurut teman yang lain gimana? Kalau saya sih ya, kalau bully itu kayak bentuk penindasan yang ditujukan kepada orang dalam bentuk berkelompok. Bukan hanya berkelompok aja sih bully. Iya, jadi antara satu orang dengan satu orang yang lain, per individu juga bisa. Karena bully itu nggak mandang namanya kelompok. Tapi menurut saya sih bullying itu dilakukan karena adanya Perbedaan, perbedaan atau apa namanya ketidaksesuaian. ketidaksesuaian antar kelompok, atau biasanya itu tidak sesuai dengan yang ada di pola pikir seorang. Nah, misalnya nih, ada nih anak-anak ya, yang apa namanya, yang ngerasa dirinya kaya, terus temennya itu dari keluarga biasa gitu kan, Masih bisa Ya. secara bahasa kasarnya miskin lah. Ya, Tapi bukan masalah dia kaya atau miskin juga, tapi perbedaan fisik yang kurang juga. nah itu juga merupakan salah satu faktor. Itu kayak anak itu semakin down banget gitu, kayak hampir berhenti sekolah buat karena setiap hari dibully, setiap hari diomongin, kayak disuruh-suruh. Karena kan dia kan bisa apa sih, mereka tuh nggak tahu bagaimana dampak psikologis dari anak yang dibully itu. Mereka tuh cuma tahu bisa ngata-ngatain, ngebully, tapi nggak tahu gimana perasaan orang itu. Terus mereka tuh banyak berlindung dari kata baper, ya kan? Dikit gini, baperan lo gitu. Nah, Tapi bully juga itu ada yang bertindak secara kekerasan juga, secara verbal gitu. makanya jadinya apa namanya, dampak dari apa namanya
dari perkataan juga ya, mereka suka apa namanya pakai tindakan sampai iya. Bayangin nih satu orang dikeroyok sama orang banyak. Ya lah, nggak kebayang Mereka kan? juga nggak tahu ya namanya, mereka kan kita nggak tahu dari apa Siapa dari, yang salah? enggak masalah gitu, maksud aku tuh dari segi kekeluargaan atau gimana, mungkin di keluarganya udah dapet kayak sakit mental yang kayak gini, ditambah lagi dengan ini, jadinya gimana, jadinya mereka tuh merasa tahu berat, hingga akhirnya putus asa bunuh diri. Bunuh diri tuh emang nggak dibolehin, tapi apa kenyataan di dunianya mungkin menyakitkan. Mungkin itu terpaksa ya buat mereka. Bukan terpaksa, itu cuma pilihannya. Iya, Kalau orang benar. hidup itu pilihannya cuma gini, antara hidup dan mati. Kalau dia hidup, dia tuh akan merasakan sakit terus menerus. Tapi kalau dia mati, dia punya dua nih. Kalau dia mati, dia kan masuknya tuh enggak dosa kan? Karena di Islam kan nggak boleh bunuh diri. Kalau tapi mereka tuh nggak punya pilihan. Jadi pilihan salah satunya itu ya udah meninggal, mati, bunuh diri. Nah, tapi di sisi satunya lagi, kita kan nggak boleh nih bunuh diri. Di dalam Islam tuh nggak diperbolehkan bunuh diri. Nah, terus kenapa kita dianjurkan juga kalau kalian merasa kayak terpuruk atau apa, cerita ke Allah, pasti dibilang gitu kan di agama, kayak apalagi di agama Islam, kalau kalian merasa ini itu, pulanglah ke Allah, cerita ke Allah, apa namanya, jadikan dia tuh sendiran ternyaman kamu. Terus untuk yang bagi yang non muslim itu gimana cara menanggulangi? Mungkin ya karena saya kurang paham di agama yang sebelah gitu, tetangga. Mungkin mereka juga diajarkan dong kayak kalau tingkat bully itu nggak mesti kayak di agama Islam nih. Misalnya kamu diajarkan kan kamu diajak nih untuk jangan lupa sama Allah, apa namanya ya, Terpuruk apapun bukan kamu ingat Allah pas terpuruk doang, Sesibuk apapun kamu. dalam senang maupun duka tuh kamu harus ingat Tuhan. Itu walaupun yang non muslim juga pasti dia selalu ingat Tuhan juga. Iya, pasti diajarin dong kayak kamu Setiap kalau agama kalau ada masalah pasti pulang ke Tuhannya. tapi juga harus selalu dekat sama keluarga juga keluarga Itu pentingnya. Tapi banyak juga keluarga yang tuh dia tuh nggak terlalu bersimpati sama terlalu peduli, ya nggak terlalu peduli sama korban bully ini. Mereka tuh kayak menganggap apa sih udah hal sepele itu nggak usah terlalu dibawa apa nih, dibawa berlebihan biar dipikirin, tapi nggak tahu gimana Kita yang menghadapinya tuh, orang yang menghadapi itu kayak gimana. Mereka cuma Dia tuh- bisa bilang ah biasa, namanya cuma bercanda. Jadi kita tuh kalian sering dong yang namanya kalian juga saya ini dong, tapi saya mau cerita tapi kalian takut. Kalian tuh takut karena apa? Kalian tuh takut kayak wah cuman segitu doang, udah mending gini. Di situ peran orang tua itu penting, tapi kadang kesadaran orang tua kita itu ini. Makanya kenapa sekarang tuh kalian bukan soal ngejaga kesehatan secara fisik, tapi secara mental kalian perlu. Dan kalian juga perlu yang namanya menghargai temen. Kalian tahu kan bully itu gimana? Kalian pasti udah ngerasain, walaupun mereka tuh nggak berpikiran buat ngebully kamu, tapi kamu nganggap itu kayak wah ini beda loh omongannya. Jadinya kamu harus mikir-mikir kalau ngomong sama orang kamu hati-hati. Tapi kebanyakan yang sekarang kayak anak-anak remaja sekarang kan kayak ngomong kayak Asal ceplos ya. diri Iya. itu loh. Itu buat kayak kita ngerasa ya Allah kok gini sekali sih ngomongnya kayak gitu, nggak menghargai kayak sekali kan. Nah, itu minimnya remaja-remaja sekarang itu kurang peka terhadap sekitarnya. Itu kayak menganggap itu hal sepele, kayak kata-kata kasar, belum itu udah kata-kata sepele, kayak malah mereka tuh nganggap itu kayak gaul gitu kan. Tapi tergantung lingkup mereka teman-teman. mungkin karena keseringan menggunakan kata-kata kayak gitu jadi Terbiasa. semuanya terbiasa Biasa menggunakan kata-kata kasar. Seharusnya
kayak mentalmu udah sakit, mentalmu udah rusak, terus kamu giliran misalnya nih saya nasihatin Asya nih dengan kata-kata yang mungkin saya anggap itu baik tapi menurut dia enggak, karena udah terbiasa dengan walaupun omongan yang baik-baik tapi kadang orang tuh menuju ke hal yang buruk. Jadinya kadang walaupun saya Asya kamu gini-gini ya, tapi di dalam hatinya itu sebenarnya dia sakit karena dia tuh nganggapnya itu bully. Karena kita tidak tahu perasaan orang itu pas kita berdiri. Jadi kita jadi manusia sama-sama saling introspeksi diri, saling memahami karakter diri sendiri. Ya. Kalau emang kalian belum memahami karakter orang, kalian berhati-hati dalam ngomong. Dan juga penting kita tuh untuk mengekspresikan diri, meluapkan perasaan kita sama orang-orang terdekat kita. Benar. Walaupun orang itu menganggapnya sepele, tapi yang penting kita tuh udah bisa mengeluarkan apa yang isi hati kita itu. Kan kalau apa tuh kayak perasaan sedih, senang, itu tuh kan kayak sebagian cara kita menunjukkan ekspresi diri, menunjukkan bagaimana ekspresi emosi kita sendiri. Jadi nggak salah kan kita tuh cerita gitu. Ke orang-orang. Jadi itu salah satu apa namanya, gimana caranya kita keluar dari pilihan atau bisa jadi kita menyehatkan mental kita dengan cara apa? Apa namanya, kita di ruang lingkup yang sehat. Terus bergaul dengan teman, maksudnya dalam artian kalian berbaur dengan hal positif dan juga kalian nyaman sama dia. Terus bukan malah di dalam pertemanan kalian jangan bertahan kalau pertemanan kalian itu toksik. Terus di dalam agama juga pembulian itu juga sangat dilarang. Juga dijelaskan dalam Al-Quran ada yang menunjukkan bahwa pembulian itu tidak dibolehkan, dan juga kita diajarkan oleh Nabi atau Rasul untuk pandailah memilih teman, dan juga supaya kita itu tidak terseret ke arah yang negatif dan juga terbelakangan. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu cara mengatasi itu apa gitu. Mungkin ada pendapat kalian sendiri